Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya TVRI Sumatera Selatan kembali hadir menjumpai Anda dalam Warta Sumsel. Selama kurang lebih 60 menit ke depan beragam informasi teraktual seputar Sumatera Selatan akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Dan berikut dua cuplikan topik utama Warta Sumsel hari ini. Warga Kelurahan Celika, Kota Kayagung terdampak banjir akibat pembangunan jalan tol. Mendikbud RI Muhadjir Effendi membuka gebiar pendidikan dan kebudayaan di Kota Palembang. Dua topik utama tersebut tentunya akan kami rangkai dengan beragam informasi lainnya. Bersama saya Nata Persada, inilah Warta Sumsel selengkapnya. Saudara, kami awali Warta Sumsel dari topik utama. Warga Kelurahan Celika, Kota Kayu Agung terdampak banjir akibat pembangunan jalan tol. Tingginya intensitas hujan saat ini dikhawatirkan banjir akan semakin parah. Pemukiman warga terdampak banjir di Kota Kayu Agung, terutama warga Kelurahan Sukadana dan Celika, saat ini sudah hampir 1 bulan lebih hidup di tengah kepungan air. Pantauan tim liputan di Desa Celika saat ini banjir di pemukiman warga telah sampai pinggang orang dewasa. Warga di pemukiman Celika terdampak banjir tersebut saat ini dihantui perasaan ketakutan akan meningginya air yang telah merendam perumahan warga tersebut. Karena saat ini intensitas hujan tinggi, bahkan akibat banjir sejumlah warga mulai mengungsi di rumah kerabatnya yang lebih aman. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini telah berupaya melakukan pembicaraan pada pihak pengembang proyek tol kapal betung PT Waskita Karya. Upaya PT Waskita Karya untuk memperlebar water balance atau pembukaan gorong-gorong sejauh ini dampaknya tidak signifikan. Cak mana untuk kondisi rumah kita? Yo hancur ya. Hancur ya? Iya. Untuk barang-barang cak mana Pak? Barang-barang yo sebagian hancur kerendam. Terendam. Iya, jadi kita inisiatif buat Ambenan untuk naruh barang-barang mana yang bisa kita selamatkan kan. Nah ini yang terparah ini. terparah Pak ya. Iya. Sampai masuk rumah. Iya. Kalau masuk rumah lah sudah biasa kan. Cuman paling parah yang inilah. Penyebabnya yang utama jalan tol. Masalahnya dia jembatan itu gorong-gorong, pengairan itu dijebolnya. Jadi sebelah sana kering. Berdekatan sekali dengan lintasan atau badan jalan tol yang sekarang lagi dibangun. Nah, karena sungai air Komering ini sudah sangat besar sekali, sehingga waktu beberapa 2 minggu ke belakang aliran air dari sungai Komering menuju ke arah Desa Celika terhalang oleh kurang besarnya water balance dari jalan tol. Sekarang kita sudah berkoordinasi, kita sudah upayakan agar pihak pengembang jalan tol untuk memperlebar water balance-nya. Upaya konkret pemerintah kabupaten guna menanggulangi banjir akan membuat 2 pintu air, namun proyek pembuatan pintu air tersebut tidak akan terrealisasi dalam waktu dekat. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, musim banjir kali ini menelan korban jiwa seorang anak warga Balai Agung Sekayu, Musi, Banjuasin. Korban tenggelam di parit saluran ke Sungai Musi ketika hendak mandi bersama temannya. Naas yang dialami Mutmainah, biasa dipanggil Ina, warga Balai Agung Kecamatan Sekayu, Musi, Banjuasin. Anak 8 tahun ini tenggelam di parit saluran ke Sungai Musi berjarak 50 meter dari rumah korban. Kejadian terjadi Minggu sore ketika korban hendak mandi berenang bersama 1 orang temannya. Korban ditemukan berjarak 50 meter dari tempat ia mandi. Namun sayang, korban sudah lemas tidak sadarkan diri. Setelah dibawa ke rumah sakit, korban sudah tidak tertolong lagi. Kronologinya anak-anak ini mandi tenggelam, lanjut sampai perkirakan 30 meter dapat dari warga ya, dievakuasi ke rumah sakit. Namun tidak tertolong begitu? Tidak dapat ditolong lagi di jalan Sukamina. Saat kejadian mereka mandi langsung turun kurang pengawasan dari Ini anak kelima dari pasangan Abdullah dan Yeni Marlina.
Diakui musim banjir kali ini kondisi air Sungai Musi sedang meluap ke pemukiman. Dari keterangan salah satu warga yang ikut menolong korban, 3 hari ini sebelum kejadian korban diajak berenang di parit bersama ayahnya. Entah mengapa saat tidak bersama ayahnya, korban nekat mandi di parit tersebut. Ayahnya teriak-teriak tuh kan nyebut adik-adiknya, tapi kan tidak tahu posisi di mana dia mandi itu. Tidak sulit lagi udah ayahnya yang jerit-jerit itu udah kata lagi anak yang mandi. Oh, jadi Terus dari keterangan ayahnya itulah aku berinisiatif terjun itu kan. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto melaporkan. Lebih dari 2 tahun Terminal Jakabaring difungsikan sebagai tempat berdagang para pedagang kebutuhan pokok. Selain di malam hari, para pedagang juga membuka dagangannya di pagi hari. Fungsi Terminal Jakabaring kini bertambah. Dari sebelumnya hanya untuk menaik dan menurunkan penumpang, kini dimanfaatkan pedagang sebagai pasar. Hanya saja pasar ini dibuka pada malam hari dan berakhir pukul 8 pagi. Selama ini sudah kita berikan surat, waktu itu sudah ajukan, kita tembuskan surat ke wali kota, kemana, ke gubernur. Tapi ya belum ada tanggapan. Jadi sampai sekarang masih di terminal, malahan lebih ramai lagi sekarang. Jadi fungsi terminal itu tidak ada lagi berfungsi terminal. Kalau siang terminal, kalau malam sudah menjadi pasar. Pasar malam gitu? Pasar malam sudah jadi pasar. Oh, siang terminal? Siang terminal. Nah itu makanya aku bukan melaporkan, bahwa menanyakan itu terminal apa pasar. Kalau Koordinator pedagang pasar retail Haji Hasan mengaku untuk saat ini tidak ada pengaruh dengan pedagang di pasar retail. Tetapi bila pemerintah Kota Palembang tidak segera menertibkan, maka bukan tidak mungkin transaksi perdagangan dibuka hingga sore. Itulah sebabnya Haji Hasan mendesak pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini PD Pasar Palembang Jaya, segera turun lapangan dan melarang para pedagang. Husin Ali TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Taman tanaman hias simpang jalan radial yang diharapkan mampu menciptakan suasana sejuk, kini justru berubah wajah kota menjadi kusam karena sebuah tanaman mati. Setidaknya sudah 2 kali upaya penanaman bunga hias di simpang jalan radial ini dilakukan, namun gagal. Tanaman hias brokoli dan bunga teh yang diharapkan mampu merubah suasana kota menjadi sejuk, kini sebaliknya. Salah seorang pemerhati bunga hias, Zainal, mengaku jika tanaman hias brokoli adalah jenis tanaman yang kuat terhadap sinar matahari. Brokoli bisa ditanam di pas bunga dalam posisi apapun, namun jika akar tanaman tersebut telah kuat. Terhadap tanaman bunga hias di Simpang 5 Jalan Kapten Rifai menuju Jalan Radial, atau tepatnya di Toko Pempek Pak Raden, Zainal memprediksi saat penanaman kurang dilakukan penyiraman. Menurut Zainal, tanaman hias brokoli kuat untuk ditanam dengan terkena terik matahari langsung. Begitu juga sebaliknya, mampu hidup di tempat yang teduh dan hanya terkena sinar matahari dengan persentase 6%. Namun pada saat penanaman memerlukan banyak penyiraman. Kalau poli dengan tete ini dia tidak bisa digantung. Dia harus lembab terus ditanam. Supaya dia tuh kalau disiram airnya langsung habis. Nah itu. Dia tidak tahan panas brokoli itu. Jadi kalau dia digantung airnya cepat habis turun. Sedang dia harus lembab. Jadi kalau dia terlalu panas terbakar daun itu. Kini tanaman hias jalan radial hanya tinggal gundukan tanah di pas bunga serta bunga yang mengering. Husin Ali TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Pada musim hujan seperti saat ini, para petani menunda pemupukan tanaman dan penyemprotan hama karena dinilai tidak akan maksimal hasilnya. Selama musim hujan seperti saat ini, para petani di wilayah Sukawinatan Palembang menunda penggunaan pupuk tanaman dan penyemprotan hama. Ini dilakukan agar hasilnya maksimal, karena jika hujan turun saat setelah dipupuk atau disemprot hama, maka akan percuma karena tergerus air hujan. Asri, salah satu petani di wilayah ini, mengungkapkan penyemprotan dilakukan sebelum hujan turun atau sesudahnya, kurang lebih sekitar 4 jam, maka hasilnya akan maksimal. Jika tetap dilakukan penyemprotan lalu hujan mulai turun, maka akan sia-sia karena obat tersebut tidak masuk ke dalam tanah
atau menempel pada tanaman. Sekarang alhamdulillah ada kenaikan sedikit, ibarat sisi harganya lumayan. 6-7 ribu dari penjualan. Kenaikannya berapa persen, Pak? Berapa kira-kira? Ya sekitar 50% lah. Biasa-biasa aja 3.000, 4.000. Sekarang ini ada. Yang naik pestisidanya atau Yang naik kadang-kadang pestisida ini biasa 30, 35. Petani ingin penggunaan pupuk dan pestisida. Jika petani ingin menggunakan pupuk dan pestisida, lebih baik jika dilakukan tidak pada musim hujan. Namun jika terpaksa, harus dilakukan sebelum atau sesudah hujan turun. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober 2019. Sumatera Selatan diminta siaga kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau di Sumatera Selatan akan datang lebih awal, yakni diprediksi akhir bulan Maret ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BMKG Sumatera Selatan, hujan masih akan turun pada bulan April mendatang, namun dengan intensitas rendah. Bulan Mei minggu terakhir sampai bulan Juni pertengahan, hujan masih akan mengguyur meskipun dengan curah hujan sedang. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk mulai waspada terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, berbagai pemangku kepentingan, pihak terkait, dan seluruh lapisan masyarakat agar dapat berperan aktif untuk dapat mencegah terjadinya karhutla yang menjadi ancaman pada musim kemarau, terutama di daerah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mengingat karakteristik lahan yang ada di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, yakni lahan gambut. Selain itu nantinya juga diharapkan dibuatkan posko-posko dan penetapan siaga darurat segera sebelum memasuki musim kemarau. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Informasi seputar pemilu akan kami hadirkan setelah jeda. Pada warta berikut ini tetaplah bersama kami di Warta Sumsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sumsel dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu belum menemukan tempat pemungutan suara atau TPS yang masuk kategori rawan untuk pelaksanaan pemilu pada April mendatang. Bawaslu Kabupaten Oku mengklaim belum menemukan TPS di Bumi Sebimbing Sekundang yang masuk kategori rawan. Ketua Bawaslu Oku Dewan Tarajaya menuturkan pihaknya sampai saat ini belum melihat ada atau tidaknya TPS rawan dimaksud, apalagi rawan konflik. Sejauh ini yang disoroti dan dipetakan Bawaslu baru sebatas TPS-TPS jauh lantaran berkaitan dengan distribusi logistik pemilu. Berdasarkan juknis dari Bawaslu Pusat, diketahui ada 6 variabel TPS rawan dengan berbagai indikatornya. Mulai dari persoalan akurasi data pemilih, penggunaan hak pilih, logistik, politik uang, ketidaknetralan pemungutan suara hingga kampanye. Bawaslu Oku menyatakan akan segera memetakan TPS-TPS rawan, baik rawan money politics, rawan mobilisasi massa, khususnya pada TPS-TPS yang berada di daerah perbatasan. Kalau memang ada TPS rawan, ya akan kita lihat, karena kami juga akan memetang TPS-TPS baik itu yang dikhawatirkan terjadi money politik, ada mobilisasi massa, artinya ada tempat-tempat misalnya daerah-daerah perbatasan Oku dengan Oku Selatan dengan Oku Timur itu. Jumlah TPS di Oku pada pemilu 2019 ini bertambah menjadi 1.243 TPS. Sedangkan pada pemilu periode sebelumnya hanya terdapat 718 TPS. Itu dikarenakan adanya batasan jumlah pemilih di TPS maksimal 300 pemilih dalam satu TPS. Muhammad Wiwin, TVRI Sumsel melaporkan dari Oku. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumsel akan mencetak sebanyak 30 juta lembar surat suara. Saat ini baru ada 4 kabupaten kota yang telah ada sekitar 2 jutaan lembar surat suara. Sebanyak 2 juta lembar surat suara telah diterima Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, Musirawas, dan Ogan Komering Ilir. Surat suara ini tergantung dari jumlah daftar pemilih tetap DPT yang dikalikan dengan jumlah yang akan dipilih pada pemilu April 2019.
Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana menegaskan, mengacu kebutuhan surat suara untuk KPU Sumsel masih banyak kekurangan surat suara, tetapi ini akan segera diusulkan ke KPU Pusat. Diperkirakan bulan Maret ini seluruh surat suara akan diterima KPU Sumsel dan langsung didistribusikan ke kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Kalau Sumsel itu kalau kita kalikan hampir 30 juta lembar surat suara yang dicetak. Yang sudah ada berapa? Yang sudah ada ya baru 4 kabupaten kota, kita nggak hitung. Karena tergantung dari jumlah DPT-nya dikali 5 kan. Jadi sudah Musi Banyuasin, Kota Palembang, kemudian Musi Rawas sama Oki itu kabupaten kota yang kebetulan DPT-nya tuh lebih dari 400.000. Jadi kalau dikalikan 4 semua lebih dari 2 juta lah, dikali 5 2 juta lembar. Kelly Mariana juga mengatakan untuk mengetahui surat suara yang rusak baru dapat diketahui jika surat suara sudah sampai dan disortir serta dilipat. Sehingga KPU Sumsel baru dapat mengusulkan kembali berapa banyak surat suara yang diperlukan. Mushar Rita, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemilih pemula untuk wilayah Sumatera Selatan diperkirakan akan berperan cukup tinggi pada pemilu April 2019 karena telah disebar relawan demokrasi. Pemilihan umum presiden dan pemilihan anggota legislatif serentak 17 April 2019 tidak lama lagi. Tentunya KPU telah bekerja keras untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, utamanya pemilih pemula, dalam partisipasi memilih. Diakui anggota Divisi Sosial Pendidikan, Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Amrah Muslimin, untuk pemilu tahun 2019 ini, pemilih pemula diperkirakan cukup tinggi karena KPU Sumsel telah memiliki 985 relawan demokrasi yang telah disebar pada 11 basis yang akan mendatangi pemilih pemula. Sehingga pemilih pemula yang belum terdaftar dapat ikut memilih pada pemilu nanti. Pemilih pemula itu kita sudah ada relawan demokrasi ya. Ada hampir 1.000 orang, 985 relawan demokrasi. Semua disebar di 11 basis. Ya. Jadi mereka setiap hari sebenarnya memang tidak terekspos ya. Mereka bergerak keseharian mereka itu sudah mendatangi pemilih. Kemudian di setiap kabupaten termasuk KPU provinsi itu mengadakan Goes to School dan Goes to Campus. Jadi untuk 2019 ini kita optimis peran aktif dari teman-teman pemilih pemula itu insya Allah akan tinggi. KPU Sumsel terus mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu nanti dan jangan sampai golput karena satu suara sangat menentukan pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, percepatan sertifikasi bagi tenaga terampil konstruksi harus segera dilakukan karena secara nasional hingga saat ini baru mencapai 7,4%. Di Indonesia, termasuk juga di Sumatera Selatan, saat ini masih banyak tenaga terampil yang belum memiliki sertifikat. Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang tenaga kerja konstruksi mewajibkan adanya sertifikasi. Dan saat ini di Indonesia sedang banyak pelaksanaan proyek infrastruktur dan pembangunan pembangkit listrik yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Ketua Asosiasi Profesionalis Electrical Mechanical Indonesia atau APEI, Puji Mohardi, mendukung upaya pemerintah untuk melakukan percepatan sertifikasi bagi tenaga terampil konstruksi tersebut. Sebagaimana kita tahu semua bahwa pemerintah saat ini juga sedang mendorong agar percepatan sertifikasi kompetensi, bagi juga sertifikasi tenaga-tenaga ahli terampil bagi pelaku jasa konstruksi. Untuk itu dalam Munas hari ini kami dari anggota APEI Indonesia mendukung dan sekaligus mensupport dan berkeinginan kuat untuk melakukan percepatan proses sertifikasi. Melalui percepatan proses sertifikasi tersebut, maka akan dapat memenuhi kebutuhan gerakan pembangunan di Indonesia yang terus menggeliat setiap tahunnya. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Seekor buaya liar tangkapan warga Bubi Ayu, Musi Banyuasin diserahkan ke BKSDA Sumsel untuk dikarantina. Buaya sepanjang 3 meter ini muncul ke pemukiman warga bersamaan dengan banjir luapan Sungai Musi.
Munculnya buaya liar yang sempat menghebohkan warga Bumi Ayu, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyuasin berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan. Karena satwa buas ini termasuk satwa yang harus dilindungi dan menjadi tanggung jawab pihak BKSDA. Dugaan masyarakat buaya ini muncul karena hanyut terseret arus Sungai Musi. Sementara kondisi air Sungai Musi sedang meluap hingga menggenangi pemukiman warga. Setelah beberapa hari diamankan warga di dalam bak penampungan air dan menjadi tontonan warga, pemerintah desa berkoordinasi dengan pihak BKSDA agar buaya ini segera dikarantina di habitatnya, agar tetap hidup di lingkungan. BKSDA untuk penanganan konflik ini kita harus relokasi ke bawa ke BKSDA Palembang, Sumsel, dan terus itu kebijakan pimpinan mau diserahkan atau dititipkan ke rencananya di Vista Agut di OI itu Pak. Rencananya mungkin malam ini kita harus segera sampai ke sana untuk melepaskan atau menyelamatkan satwa tersebut. Pihak BKSDA rencananya akan melepas buaya ini di tempat karantina satwa liar yang dilindungi di Vista Agung Ogan Ilir. Pemerintah kecamatan menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi air Sungai Musi yang masih meluap dan menggenangi pemukiman warga. Sudah berkoordinasi dengan pihak BKSDA dan pada hari ini ya BKSDA Sumatera Selatan untuk merelokasi dalam rangka menyelamatkan buaya ini ke tempat yang sesuai dengan wewenangnya BKSDA. Kita mengimbau kepada warga agar berhati-hati. Kondisi air yang cukup tinggi di Sungai Musi saat ini tidak menutup kemungkinan ada buaya yang lain yang masih ada di Sungai Musi. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto melaporkan. Program TNI Manunggal membangun desa TEMD sebagai bentuk kerjasama dan koordinasi yang baik antara TNI dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program TNI Manunggal masuk desa sangat bermanfaat bagi masyarakat, apalagi sebagian besar wilayah Kota Palembang masih memerlukan bantuan dari semua stakeholder termasuk TNI, sehingga keberadaan TNI sangat dibutuhkan dalam mensinergikan pembangunan bersama masyarakat. Kegiatan TMMD yang digelar selama 1 bulan ini membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur di wilayah pinggiran Kota Palembang. Dan Ramil 041807 Sukarame Mayor Infantri Heribertus mengatakan, selain pembangunan fisik, TMMD ini juga akan diisi dengan kegiatan non-fisik seperti tablik akbar. Kegiatan non-fisik yang akan dikerjakan juga dalam rangka TMMD ke-104 itu, khususnya untuk tim kami itu akan melaksanakan satu kegiatan tablik akbar, kemudian cerdas cermat, kemudian mewarnai dan lomba azan. Tapi masih ada juga koordinator yang lain itu akan melaksanakan kegiatan non fisik, tapi sudah dibagi per koordinator. Ustadz Zahroni mengatakan TNI Manunggal masuk desa ini bisa dilestarikan karena selain kegiatan fisik juga ada kegiatan keagamaan guna membentuk mental dan karakter bangsa. Apa yang menjadi program TNI Manunggal masuk desa ini bisa dilestarikan, kegunaan terutama tentang kegiatan-kegiatan fisik seperti pembangunan jalan dan lain sebagainya. Terutama untuk kegiatan non fisik tidak ada lain adalah pembentukan mental dan karakter bangsa agar menjadi manusia-manusia yang senantiasa pandai bersyukur nikmat Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bisa menunggal bersama TNI untuk kepentingan bangsa dan negara. Kegiatan TMMD sangat membantu dan menyentuh masyarakat terutama di pinggiran kota di mana keberadaannya masih memprihatinkan dan jauh dari sentuhan pembangunan. Kegiatan ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat dan daerah serta menumbuhkan budaya gotong royong masyarakat dalam membangun daerah. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Informasi seputar gebiar pendidikan dan kebudayaan akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Warta Sumsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sumsel dan kini kita ikuti informasi selanjutnya.
Saudara Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumardi mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi milenial untuk menjadikan naik LRT sebagai budaya baru dalam bertransportasi. Hal ini seperti yang disampaikan dalam paparan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam dialog interaktif bersama generasi milenial Kota Palembang. LRT sebagai salah satu moda transportasi massal yang dimiliki Kota Palembang dan LRT pertama di Indonesia hendaknya dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan slogan Payo Naik LRT, Kementerian Perhubungan fokus untuk mengenalkan LRT sebagai transportasi massal yang tidak hanya ekonomis tetapi juga aman. Apalagi saat ini LRT sudah terintegrasi dengan moda transportasi lain di Kota Palembang, yakni Transmusi dan Damri. Selain Menteri Perhubungan, hadir juga sebagai narasumber Wali Kota Palembang, pimpinan BPKRI, dan Putri Sumsel 2017 yang dihadiri oleh undangan perwakilan dari Karang Taruna, organisasi kepemudaan, dan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palembang. Palembang juga berpotensi, ya. Palembang sudah menyelenggarakan PON dengan baik, ya, dan kemarin Asian berlangsung dengan baik. Tidak ada catatan yang berarti apa? Apa yang kita pikirkan, akan yang kita dedikasikan untuk membangun LRT di Palembang itu tidak salah. LRT diharapkan dapat menjadi salah satu penunjang cita-cita pemerintah untuk menjadikan Kota Palembang sebagai destinasi utama tujuan MICE di Indonesia. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuka gebyar pendidikan dan kebudayaan Kota Palembang di kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud RI didampingi Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan Gubernur Sumsel beserta Wakil Wali Kota Palembang menghadiri gebyar pendidikan dan kebudayaan sekota Palembang. Mendikbud Muhajir Effendi memaparkan perkembangan pendidikan di Indonesia terutama pada daerah terpencil dan daerah yang telah terkena dampak bencana. Pemerintah sangat serius dalam memfasilitasi pendidikan utamanya dengan fasilitas Kartu Indonesia Pintar bagi pelajar yang tidak mampu. Pada kesempatan ini, Mendikbud memberikan dana bantuan alokasi khusus pendidikan ke pemerintah Kota Palembang 700 miliar rupiah lebih yang nantinya akan digunakan untuk fasilitas pendidikan di Kota Palembang. Setelah 4 tahun berjalan, Kabinet Kerja di bidang pendidikan, apa yang telah dicapai tadi sudah dilihat di dalam video secara umum dan juga sekaligus tadi sudah diserahkan secara simbolik bantuan dana alokasi khusus pendidikan untuk Kota Palembang yang jumlahnya mencapai 700 miliar lebih. Sementara itu, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru menyambut baik kunjungan Kemendikbud di Sumatera Selatan dan berharap agar para guru honor di Sumsel juga menjadi perhatian utama Kemendikbud. Cuma siko Pak Menteri permintaan kami ini, aku nak masuk Palembang Pak Menteri. Pak Menteri minta tolongnya. Ini nih banyaknya guru honor SD, SMP, SMA. Namun tidak tunjuk ke gubernur baik kuasa ngangkati, kuangkati mana? Cuma ini di pusat ngangkatnya. Nah, jadi aku sampai ke kehendak kamu ini. Nah, jadi banyak Pak. Kunjungan hari ini merupakan kunjungan utama Kemendikbud setelah sebelumnya mengunjungi beberapa kabupaten di Sumatera Selatan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi mengapresiasi program yang dilakukan pemerintah Kota Palembang terkait sholat subuh berjamaah. Dirinya berharap program tersebut dapat terus dikembangkan. Pemerintah Kota Palembang bersama Menteri Pendidikan Republik Indonesia Muhajir Effendi dan masyarakat melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid Taqwa. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan banyak manfaat yang didapat saat melakukan sholat subuh berjamaah, diantaranya menjalin silaturahmi, menyerap aspirasi masyarakat, serta menjadikan kebiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini pemerintah Kota Palembang terus mengembangkan program subuh dengan menggandeng Saat ini pemerintah Kota Palembang terus mengembangkan program subuh dengan menggandeng ustaz
menandatangani perwali terkait program sholat subuh serta melaunching aplikasi Si Abu. Kedepan akan dikembangkan dengan membangunkan gerakan ekonomi umat melalui masjid dan musola. Di samping upaya-upaya yang telah kita lakukan, sekarang ini kan ada aplikasi Si Abu. Aplikasi Si Abu ini tidak hanya saja memastikan para pejabat melaksanakan sholat subuh berjamaah, tetapi nanti akan kita kembangkan aplikasi PAT yang nanti akan akan berusaha ya untuk mensuplai ya, kebutuhan masyarakat khususnya pengguna aplikasi. Nah inilah yang dimaksud oleh Pak Menteri tadi, membangun ekonomi melalui masjid dan musola. Selain program subuh berjamaah, pemerintah Kota Palembang juga melakukan program gotong royong yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir. Atas program yang digagas Wali Kota Palembang tersebut, Menteri Pendidikan sangat mengapresiasi hal tersebut. Menurutnya gerakan sholat subuh berjamaah sangat baik dalam rangka membangun akhlak yang baik. Meski demikian, Muhajir Effendi berharap gerakan ini dapat terus dikembangkan. Romiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Jelang puncak kegiatan Gebiar Pendidikan dan Kebudayaan di Palembang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi menyempatkan makan malam bersama serta sholat subuh berjamaah. Setiba di Palembang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi diundang makan malam bersama di salah satu restoran kawasan BKB Palembang. Berbagai menu khas Palembang disajikan menyambut Mendikbud RI yang akan membuka Gebiar Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Palembang. Pada rangkaian kegiatan Gebiar Senin hari ini juga dilaunching kegiatan Habis Quran serta program sholat subuh berjamaah di sekolah dalam Kota Palembang. Pada subuh Senin pagi, Mendikbud melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang dan jajaran, serta perwakilan para siswa dan wali siswa sekota Palembang di Masjid Taqwa Palembang. Adanya program sholat subuh berjamaah yang dilakukan Pemkot Palembang ini menurut Mendikbud Muhajir Effendi patut diapresiasi. Mengingat besarnya manfaat terutama kaitannya peningkatan imtak, program harus dijalankan dan ditingkatkan dengan berbagai program lanjutan yang lebih bermanfaat. Saya minta untuk bisa ditingkatkan peran fungsinya ya, urinya supaya bisa. Kalau sekarang ini kan sudah untuk membangun solidaritas, sholat subuh berjamaah. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan lebih jauh? Misalnya untuk gerakan ekonomi umat, membangun solidaritas umat, misalnya mendata anak-anak yang fakir, umat yang masih fakir, yang miskin dan anak yatim, mungkin bisa juga disantuni melalui gerakan subuh berjamaah ini. Dari program sholat subuh berjamaah ini memiliki nilai positif terutama dalam membangun akhlak warga Kota Palembang sesuai ajaran Islam. Muslimin Umar, Hakim Semi, Tim Liputan, TVRI Sumsel melaporkan. Program pemerintah tentang penerapan sholat subuh bagi pelajar yang masih menjadi pro kontra ditanggapi positif kalangan pendidik dan siswa. Setelah penerapan Perwali Kota Palembang tentang gerakan sholat subuh berjamaah bagi PNS Muslim, kini direncanakan penerapan subuh berjamaah kepada pelajar yang sedang digodok bersama Dinas Pendidikan. Hal ini ditanggapi oleh sebagian besar pelajar di Kota Palembang. Namun tidak semua menilai positif program yang dicanangkan Wali Kota Palembang. Ada yang beranggapan dengan program tersebut seolah ada paksaan dari pemerintah. Kendati sholat sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim. Salah seorang pendidik di Kota Palembang, Dian Purnamasari, menilai positif program sholat subuh yang dicanangkan pemerintah karena banyak manfaat yang didapat, diantaranya untuk kesehatan dan melatih disiplin para pelajar. Subhanallah, luar biasa, sangat-sangat bagus, apalagi kalau itu lebih dikenakan lagi pada para murid-murid. Jadi selain mereka sehat rohaninya karena sholat subuh berjamaah, kemudian tumbuh erat ukhuwah persaudaraannya karena beramai-ramai. Yang ketiga, saya rasa bisa menumbuhkan kebiasaan hidup sehat. Sementara menurut beberapa siswa, dengan kegiatan sholat subuh berjamaah dapat meningkatkan tali silaturahmi dan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah antar pelajar muslim di Kota Palembang. Kegiatan ini sangat bagus karena kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi antar sesama untuk memajukan
generasi muda akan pentingnya unggul dalam Islam dan agama. Manfaatnya bisa mengembangkan Islam yang lebih maju lagi dengan pelajar-pelajar Muslim yang lebih banyak lagi yang bisa bermanfaat bagi pelajar-pelajar, bisa sholat bareng-bareng berjamaah. Di lingkungan pemerintah sendiri, program safari subuh ini dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan warga serta menyerap aspirasi yang langsung direalisasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Edis Bronson, Ari Eka Ansori, TVRI Sumsel melaporkan. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan berbahasa Inggris, umumnya para siswa melengkapinya dengan mengikuti bimbingan di tempat kursus. Menariknya, belajar bahasa Inggris di High Flyer bukan hanya belajar di kelas, tapi juga di tempat-tempat umum. Bahasa Inggris salah satu pengetahuan tambahan yang patut dipelajari secara mendalam. Karena selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris merupakan bahasa kedua selain bahasa Arab di sekolah-sekolah. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan berbahasa Inggris selain di sekolah, sebagian siswa mengikuti kursus bahasa Inggris yang banyak terdapat di dalam kota Palembang. Untuk lebih memberikan pemahaman dalam menguasai bahasa Inggris, menurut pengelola High Flyer Palembang Ida Kurniati, berbagai metode dilakukan. Salah satunya mengajak para siswa yang rata-rata usia sekolah SMP dan SMA ke tempat-tempat umum seperti kafe, restoran, mal, dan lainnya. Di area ini anak-anak akan lebih enjoy sembari menikmati suasana dan menyantap panganan yang ada. Dalam aktivitasnya, setiap anak wajib berdialog dan memberikan tanggapan serta sambil berdiskusi menggunakan bahasa Inggris. Kita sebutnya ini English in a cafe. Anak-anak belajar bahasa Inggris di sini di kafe tidak biasanya. Mereka biasa belajar di dalam kelas dan sekarang mereka belajar bahasa Inggris di kafe. Di sini mereka membawa pelajaran mereka di kafe dan juga mereka berdiskusi. Mereka juga ada game di sini, dilihat anak-anak yang sangat aktif berbicara. Senang sambil makan, sambil minum, bahasa Inggris tetap masuk. Para siswa kursus ini pun seperti diakui Raka Wilantara mengaku senang dan bisa lebih mudah mempelajari dan berdialog dalam bahasa Inggris. Yang didapatkan sebenarnya itu banyak, tapi yang terpenting itu tuh kita bersosialisasi dengan semuanya, karena kita di sini bersosialisasi dengan semuanya juga. Untuk bahasa Inggrisnya sendiri cukup di High Flyer ini cukup teruji karena sudah kerjasama dengan Cambridge juga. Program pendidikan seperti ini patut dikembangkan karena dinilai lebih menarik dan merasa lebih dekat dengan lingkungan. Hakim Syami, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Informasi dalam segmen olahraga akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sumsel dan kini kita ikuti informasi dalam segmen olahraga. PS Banyu Urip Jalur berhasil merebut kemenangan pertamanya atas SSB Bintang Sriwijaya dengan skor 4-1 pada kompetisi sepak bola daerah Sumsel Super League tahun 2019 kategori U18 di Stadion Madya Bumi Sriwijaya, Palembang. PS Banyu Urip Jalur berkostum kuning-kuning hitam berhasil mencetak 4 gol pada laga pertama menghadapi SSB Bintang Jaya. Gol tercipta melalui Surya menit ke-9 dan 48, Febiwan 1 gol pada menit ke-35 dan Dwi Muslimin 1 gol pada menit ke-43. Selanjutnya SSB Bintang Sriwijaya yang berkostum merah aksen kuning-kuning hitam berhasil mencetak 1 gol balasan melalui Faki pada menit ke-59. Menurut pelatih PS Banyu Urip Jalur Teguh Ari Wibowo, timnya sudah bermain 4 kali dengan hasil 1 kali seri, 2 kali kalah dan 1 kali menang dengan berhasil mengumpulkan poin 4 di grup A SSL 2019. Kita pakai strategi, pakai formasi 4-5-1 ya, kita mengincar kemenangan dalam pertandingan ini ya, soalnya dalam pertandingan 3 pertandingan yang kemarin belakang itu kita nggak mendapatkan poin yang sempurna, kita belum berhasil menang
Inilah pertama kali kita menang untuk pertandingan yang keempat ini. PS Banyu Urip jauh-jauh hari dari jalur ke kota Palembang untuk menyalurkan bakat-bakat anak mudanya dalam bermain sepak bola di Sumatera Selatan. Ahmad Maris, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat di Lubuk Linggau, Kodim 0406 bersama puluhan bikers dan unsur pemerintahan setempat peduli warga dalam rangkaian gelaran kontes modifikasi. Puluhan rider beriringan sebagai tanda memulai kegiatan kontes modifikasi di kota Lubuk Linggau. Kegiatan yang diprakarsai Kodim 0406 Musirawas Linggau dan Muratara MLM dirangkai dengan membagikan sembako kepada warga kurang mampu dan bedah rumah kepada warga yang kondisinya benar-benar layak untuk dibantu. Antusiasme iringan konvoi ini kemudian berkumpul di titik event kontes modifikasi yang memperebutkan piala Dandim di lapangan Ex-Kompita Bapingin, Kota Lubuk Linggau. Sebanyak 12 kelas yang mengetengahkan beragam konsep diantaranya street racing, custom under 250cc ataupun retro classic serta original classic dan lain sebagainya ini datang dari berbagai wilayah. Kita berhenti di tengah jalan, ngasih sembako kepada orang yang tidak mampu, kemudian ada sunatan massal, ada donor itu. Jadi intinya kita ngasih contoh sama mereka. Motoran boleh, tapi kita ada kegiatan sosial. Kenapa milih motor gitu? Custom? Lagi ngetren sekarang. Lagi ngetren. Kita lagi ngetren sekarang. Pesertanya ada berapa nih? Sekarang ada 80 sekian. Ini terhambat tadi malam hujan deras, yang dari selatan, dari Prabu Mule, dari Lahat, nggak bisa datang. Gelaran kontes modifikasi sebagai bentuk apresiasi para penghobi otomotif ini berharap nantinya dapat membangun generasi custom culture-nya di dunia otomotif Indonesia. Sukma Aldino, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, daun serai salah satu tanaman yang dipandang sebelah mata untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Namun dengan pengelolaan dan penanaman yang baik, perekonomian warga bisa meningkat, bahkan dalam 1 tahun bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Di Kota Pagaralam, tanaman serai ini masih belum populer dan belum menjadi mata pencarian masyarakat. Namun dalam 1 hektar bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Daun serai jenis serai laut disuling terlebih dahulu hingga akhirnya menghasilkan minyak serai yang harum. Untuk mendapatkan 1 liter minyak serai, menurut salah seorang petani serai, Kosim, dibutuhkan 100 kg daun serai kering, kemudian dimasukkan ke dalam drum besar. Kemudian minyak serai yang tercampur dengan air diambil. Untuk mengambilnya akan terlihat perbedaan antara air dengan minyak serai. Kemudian minyak serai tersebut dijual ke perusahaan yang ada di Bandung dengan harga jual sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah. Menurut Kosim, dalam penyulingan ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk hasilnya, untuk petani serai, dalam 1 hektar bisa menanam 10.000 pohon serai dengan jarak tanam 1 meter. Harga 1 kilo dari dulu sampai sekarang belum pernah turun. Ya harganya 1.000. Memang awalnya saya beli bilang sama masyarakat cuma 400 sampai 500, berhubung ini ku hitung-hitung sama tenaga kerja sama yang ngurus itu agak rugi, jadi dinaikkan jadi 1.000 per kilo sampai sekarang. Kalau untuk bibitnya, Pak? Kalau bibit sekarang bisa saya jual 1.000 atau ada yang minat per batang itu 1.000 rupiah. Itu khusus bibit yang G2 yang kita budidayakan sampai sekarang. Untuk masa panennya 4 kali dalam 1 tahun, yang dipanen setiap 3 bulan sekali. Dengan hasil per 3 bulan bisa mencapai 2 ton daun serai dengan harga Rp1.000 per kilogram. Paling tidak petani serai tidak menunggu lama untuk masa panennya. Tommy Aditobari, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Menjalani usaha membuat layang-layang sejak tahun 1980 bukan waktu yang sebentar. Abah Ayang sudah mengajarkan banyak orang membuat layang-layang sampai pegawainya mampu membuka sendiri usaha pembuatan layang-layang. Belum Pak, kesini lah Pak. Bermodalkan kertas minyak yang sudah dilukis serta potongan bambu dan lem,
sudah bisa dirangkai menjadi layang-layang sehingga menjadi sebuah permainan. Sederhananya membuat salah satu permainan ini membuat Abah Ayang membuka usaha pembuatan layang-layang di tahun 1980 dan akhirnya bertahan hingga sekarang. Abah Ayang, warga kampung layang-layang yang berada di Jalan Sungai Tawar, Kelurahan 29 Ilir, Palembang, dibantu 2 karyawannya, Abah Ayang mampu membuat 1000 layang-layang dalam satu hari. Untuk penjualan, biasanya agen layang-layang mengambil langsung layang-layang ke rumahnya, sehingga dirinya tidak perlu untuk memasarkan lagi layang-layang buatannya. Harga layang-layang yang dibuat oleh Abah Ayang persatuan Rp1.000. Dari tahun 80. Tidak ditentu lah, nyingok dari bahannya, kapan bahannya banyak, kapan bahannya tak kati ya dikit kita. Berapa? Bambunya nih lah. Kira-kira berapa Pak? Kira-kira 1000 lah. 1000 atau 700, kadang-kadang 800 sehari. Ini dijualnya kemana Pak layangan? Balik ke agen. Agen. Di Pasar Kuto atau di Ketokati Lorong AA situ atau ke 10 di mana-mana lah. Meski musim layang-layang hanya terjadi di bulan Januari dan Juni, namun pembuatan layang-layang tetap dilakukan setiap hari. Abah Ayang pun mengeluh sulitnya mendapatkan bambu saat ini. Jikapun ada, dirinya harus membeli bambu dari luar daerah, seperti Lampung dan Batu Raja. Ram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, objek wisata Danau Aur yang berada di Musirawas selalu ramai didatangi para pengunjung. Pengunjung dapat menikmati luasnya panorama danau menggunakan kapal apung hingga bersuah foto sambil menikmati sejuknya udara di sekitar danau. Salah satu objek wisata andalan Kabupaten Musirawas, yakni Danau Aur, berada di Desa Sumberharta, Kabupaten Musirawas. Setiap akhir pekan selalu ramai dikunjungi warga. Objek wisata ini bisa menjadi salah satu tempat favorit untuk menikmati libur akhir pekan. Panorama alamnya yang masih alami menjadi daya tarik tersendiri bagi penyuka wisata alam bebas. Pengunjung dapat menikmati keindahan panorama Danau Aur dengan menaiki kapal apung yang berjejer di pinggiran danau. Kapal ini bisa membawa pengunjung berkeliling danau yang luasnya mencapai 330 hektar, dikelilingi pemandangan perbukitan hutan dan rawa yang masih alami. Keberadaan pulau kecil di tengah danau kian menambah cantiknya suasana saat berlibur. Sangat menarik, sangat indah. Terus pemandangannya seperti apa? Ya pemandangannya bagus sih. Masih alami gitu? Masih alami dan cuacanya masih sejuk. Masih bagus lah. Harapannya semoga Danau Aur ini makin jaya, makin bagus dan makin maju, makin banyak pengunjungnya lah. Dari luar kota, baik luar daerah kan. Pengunjung yang datang cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk menaiki kapal apung di objek wisata yang berjarak tempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Kabupaten Musirawas. Dari Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Ratusan umat muslim memadati makam Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf yang berada di 14 Ulu, Palembang. Mereka mendoakan salah seorang ulama karismatik Palembang dan juga merupakan rangkaian haul ke-64 tahun yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Ratusan umat muslim kota Palembang termasuk habib, ulama, serta tokoh masyarakat berziarah ke makam Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, salah satu ulama kota Palembang yang wafat pada tahun 1954. Menurut Ustadz Husaini, Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf merupakan murid dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ulama Palembang Darussalam. Makam Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf merupakan salah satu makam yang diziarahi dalam kegiatan haul yang diadakan setiap tahun dengan mengunjungi makam para ulama. Kegiatan ini untuk mengingat perjuangan para ulama menyebarkan agama Islam di kota Palembang. Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf ini termasuk ulama di Palembang. Ulama Palembang Darussalam, beliau meninggal kurang lebih tahun 1954 Masehi. Dan beliau termasuk murid daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hari ini di rumah beliau di 14 Ulu diadakan haul. Setiap tahun haul yang ke-64. Kemudian juga tadi diziarahi ke makam sahibul haul Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Yang ambil barokah dari beliau, insya Allah dengan berkah kita ziarah para aulia akan ada hubungan
antara kita yang masih hidup dengan para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berziarah ke makam para ulama, umat muslim yang datang bisa menghubungkan antara ulama yang telah wafat dengan para peziarah. Hal ini juga merupakan tradisi dan juga dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk terus berjuang menyebarkan dan syiar Islam hingga akhir zaman. Ram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sumsel edisi kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, akhirnya saya, Nata Persada, harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan seluruh tayangan yang ada di TVRI Sumatera Selatan, Jembatan Informasi Wongkito. Akhir kata terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.